Shen. Lutfi melempar. Lutfi please jangan ngegas. Saya nggak ngegas teman-teman. Saya punya self control. Shen cara, oh betul Shen cara bersikap tenang Shen. Mungkin Dean mau belajar. Lu belajar, lu. Kalau bersikap tenang ya apa ya ngomongnya ya? Kalau bersikap tenang kayak mungkin karena aku nggak terlalu yang kayak expect banyak-banyak gitu ya. Kayak mau melakukan sesuatu pokoknya kayak berusaha ngelakuin yang terbaik aja. Kayak nggak expect kayak harus targetnya segini. Pokoknya ya yang terbaik. Mau ntar kalau hasilnya kayak gimana pun, ya udah yang penting melakukan yang terbaik. Menurutku kalau kayak gitu nggak ada kayak yang target yang muluk-muluk banget. Harusnya kayak tenang tuh jadi jauh lebih gampang sih. Nice, kelas tepuk tangan. Itu Dean. Ada lagi nggak pertanyaan buat Shen? Gue gak bisa live kayak gini terus kayak Nggak apa. Adik ketigaku ini emang unik kok. Adik ketiga. Iya pertanyaan. Benar. Jadi kemarin Dean nanya guys. Shen itu kehitungnya adik pertama atau adik kedua? Bikin poll Nares. emang bisa Anak kedua itu adik pertama atau adik kedua? emang bisa bikin poll. Nggak tahu. Kemarin si Max bikin poll terus. Bentar ya, maaf saya gaptek. Eh, oh bisa, Adik oh my pertama, god. adik pertama. Oke, nih. Pertama dua. Lapar emosi betul. Ntar saya makan dulu berarti. Nah tuh bisa. Gimana sih? Berarti yang merah pertama, yang biru kedua. Oke, iya. Adik kedua, adik pertama. Nah, yang merah adik pertama, yang biru adik kedua. Adik pertama berarti. Aku apa sih? Aku dukung yang adik kedua lah, yang biru. Adik pertama lah. Yang pertama ya? Kan anak kedua adik pertama karena dia adik pertama dari si kakak. Tapi aku nyebut adik-adikku adik kedua, adik ketiga, adik keempat. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Cara namanya gimana? Nah, dalam pertama itu bentur, nah, saya sendiri yang bentur. Tanya, BAPBG ini. Oh, nampaknya adik pertama. Maaf guys. I see, oke. Ini aku mau lah. Lanjut pertanyaan buat Shen. Iya, pertanyaan buat Shen. Cara nggak gampang marah Shen. Sama aja kayak yang tadi nggak sih cara tenang? Nah, beda kan dia bilang nggak usah ekspektasi yang banyak-banyak, yang penting lakukan bisa. Bentar, makananku udah jadi. Cara biar nggak teriak-teriak coba kak. Cara biar bisa ngobrol dengan santai gitu. Tapi tunggu jangan dijawab sekarang. Tunggu kalau datang lagi ya. Kak Shen bisa main alat musik nggak? Gimana? Bisa main alat musik nggak? Aku dulu sempat bisa main gitar. Cuman udah nggak pernah latihan lagi, jadi nggak tahu. Kak Shen pernah nyoba jadi barongsai gak? Enggak. Tapi pengen sih nyoba. Pengen nyoba. Oke, ntar kita bilang ke Kak Iman ya. Kita bilang ke Kak ya. Oke, sip. Bagus. Kak Din selain main recorder, main apa lagi deh? Recorder main, flute sama recorder beda ya. Recorder tuh yang ke depan, flute tuh yang ke samping. Terus gitar main, piano main. Oh, gitar main. Main. Apa lagi?
Piano kayaknya udah sih itu dong. Halo. Sisanya paling yang ritmis ya bisa lah, ketukan-ketukan. Ya tamborin kayak drum, triangle, woodblock, apalagi kastanyet. Cuma kan ya yang simple itu basically cukup simple kayak like everyone juga bisa yang ketukan. Drum susah nggak sih Pak? Aduh. Nggak tahu ya, aku tidak melihat itu susah. Bro jago. Ngomongin apa teman-teman? Alat musik. Aku mampet banget by the way. Dia takut-takut. Kan dia hati kon dia. Kan nama tim kita Merah Manggis. Tapi sebenarnya warna kesukaan kan apa sih? Gimana yang berbeda ya Allah? Hitam putih. Monok. Technically itu bukan warna nggak sih? Oke. Apa ya? Hijau deh. Hijau banget tuh. Tapi hijau bagus sih. Ya menurutku itu representasi alam, hijau itu. Ijo masjid. Soalnya aku beli barbecue. Kasian suka warna apa? Dah lah. Aku biru muda. Aku suka navy. Kalau Lutfi Hitam, putih. itu bukan warna nggak sih? Berarti kalau kayak gitu RGB dong. RGB apa ya? Hijau juga kayaknya, hijau. Spektrum RGB. Atau biru ya? Biru deh, biru. Kan baik soalnya. Oke. Lurus belakang kena dipegok bulan bawah. Karena Shen baik. Apa itu ada? Bentar ya. Itu tak bisa nomor di mana. Tapi ini ya, Apa? pas aku lagi ngetik dokumen, Heeh. kan ada coret-coretan kan sebelum kayak yang fix gitu. Misal kalian lagi bikin, apa kalian mungkin beda ya? Kalau kalian lagi bikin tugas atau paper gitu, biasanya kayak ada sebelum kalian fixin, kalian ada komen-komen gitu kan. Nah, No. komen itu kan biasanya hijau ya, atau merah atau kuning gitu. Aku ubah semuanya ke biru, biru muda. supaya kelihatan atau apa? Supaya Atau ya karena supaya biar kayak bagus? Jadi misal Jidox nih kan bareng nih. Bareng. Biasanya tuh aku tuh biasanya kadang suka ngasih komen gitu. Kayak misal kerja kelompok aku suka ngasih komen dan itu mah kayak biru muda semua. Jadi ya biar orang tahu, biar nggak hitam juga kan. Biar highlight ya. Aku highlight pakai biru muda bukan hijau ya. Oke. Oh, tadi ada yang minta buat dijawab pertanyaan tadi sebelum Kak Lutfi left. Sebelum Kak Lutfi ngambil makanan. Jadi, Kak Shen, gimana cara supaya kita gak mudah ngomel-ngomel dan teriak-teriak, Kak? Sebenarnya kalau aku ya, aku nggak tahu ya kenapa kayak merasa kalau ngomel-ngomel marah-marah tuh kayak tenaga aku cepat habis gitu loh, kayak udah gampang lemes gitu. Jadi kayak Gitu ya. udah sih kayak bodo amat aja sih. Jadi kayak buat apa kayak marah-marah gitu kan. Soalnya aku tuh kayak energi itu gampang habis gitu loh. Jadi kalau aku marah-marah gampang habis, jadi kayak ya udah senyum aja terus. Iya kan, Kak? Ngapain marah-marah kan, Kak? Apalagi bahas film doang ngapain marah-marah kan, Kak? Kau nyerang orang diserang. Ya Allah, udah capek saya. Saya tuh tidak mau menghabiskan energi buat Aduh, dua bontot. si abang. Jajanan favorit di masa sekolah. Menarik. Jajanan favorit di masa sekolah. Indomie. Apa ya? Jadi di dulu tuh dekat sekolah tuh ada namanya miseng.
Itu tuh apa? Kayak mie, cuma dikasih sawi gitu. Sama aja kayak mie biasa nggak sih? Tapi pakai sayur. Cuma enak. Oke, 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 oke. Kalian emang suka jajan apa? Oreo Apalagi? goreng. Oreo goreng. Hah? Dulu di SD ku ada yang jual Oreo goreng. Enak. Enggak. Oreo goreng apaan? Oreo ditepungin, digoreng. Oke, Dean, apa Dean? Aku salah satu yang tidak pernah menghabiskan uang jajanku untuk selain makanan berat. Kayak oke, kalau jajan pasti aku akan beli makanan berat. Sia-sia uangku kayak oke, beli minuman 10.000, beli nasi pakai sayur sama sayur 2 biji juga 10.000. Ya nasi sama sayur 2 biji lah kenyang. Beli minum 1 gelas doang 10.000, habis gak kenyang. Beli cemilan gorengan let's say 5.000 terus tambahin apa perintilan 5.000 lagi 10.000, gak kenyang juga gitu. Jadi aku pasti pakainya buat makanan berat. Itu mindsetku makanan pas beratnya kuliah. apa, Dean? Ya, apa makanan berat? Apa makanan berat yang kakak suka? Buat Makanan jajan. berat yang ku suka. Technically kalau di sekolah paling ayam katsu ya, salah satu yang paling standar aja gitu, lebih ke standar, oke. Practical, enak. Tapi mungkin kalau boleh bilang yang apa ya, buat aku tuh aku suka yang apa ya, kentang dipotong dadu terus dikasih bawang putih. Kentang yang dipotong dadu terus ditumis di ongseng pakai bawang putih, itu enak. Oh, aduh kedengerannya enak banget lagi. Pengen bikin ya? Bikin, masak. Kalau kasian suka apa? Aku kalau kalau jajan sih aku suka yang pentol. Tau nggak? Oh, paham. Yang apa? Pentol. Tol. Apa itu? Pentol yang Bakso. dimasukin bakso yang kecil. Bakso. Oh, kayak Pakai saus. kayak yang disatain gitu. Kenapa? Enggak, yang isinya banyak gitu loh, dimasukin plastik terus dikasih saus. Iya itu enak tau. Kayak cilok or salome. Iya, Surabaya ada salome nggak? nggak ada kayaknya. Oh. Apa itu? Itu Aku juga nggak tahu. kayak cilok. Tapi Balikpapan version. I think, I don't know. Kalian suka seblak gak? Aduh, udah lama lagi nggak makan seblak. Suka nggak tapi? Terakhir makan tuh aku kelas 5, kelas 6 loh. Aku harus coba lagi deh kayaknya. Udah lupa dulu aku suka atau enggak. Tapi yang pasti nggak benci. Yang pasti nggak Aku benci. lumayan suka sih seblak. Enak. Kalau Kadin? Aku bisa rate di tengah-tengah kayak oke, seblak itu karbo dan dibanding karbo-karbo yang lain dia bukan yang worst, tapi kalau bilang karbo masih banyak yang lebih enak. Bihun goreng, nasi goreng. Kalau ya rasa seblak gitu-gitu aja sih. Nothing special. Aku suka seblak tapi nggak pedes samsek level 0. Emang kau nggak bisa pedas? Oh serius? Kalian bisa nggak? Aku bisa-bisa aja sih, no problem. Aku juga bisa. Surabaya emang basis makanannya pedas-pedas gak sih? Iya, lumayan. Surabaya nggak ada bener-bener ke apa ya, ke spotlight pedesnya. Padang itu loh, Padang ke spotlight pedesnya. Sumatera Utara juga kayaknya ke spotlight pedesnya. Kalau Surabaya setauku nggak terlalu begitu di spotlight pedesnya sih, kayak khasnya dia memang ada sendiri kuah misalnya. Kayak I don't know, like I mean nggak tahu sih. Aku soalnya relate ke ayam gepuk Pak Gembus. So sambel.
Top seblak, sop seblak. Kalian pernah pingsan pas upacara sekolah nggak? Nggak. Enggak. Nggak pernah pingsan sama sekali. Aku tipe orang yang kalau nggak kuat aku bilang. Nggak nunggu sampai pingsan. Interupsi medik. Ya, begitu. Betul sekali. Saya Kasian apa? Gimana? Kenapa? Kasian pernah pingsan pas upacara nggak? Nggak pernah. Kenapa kalau Lutfi tadi? saya kalau kalau upacara semangat. Iya dong. Why? Sangat amat nasionalis. Nggak juga sih. Aku suka tahu dengerin ceramah kan ada sesi ceramah kan. Kayak yang Amanat. iya amanat kok ceramah amanat. Aku suka dengerin. Kalian emang nggak suka dengerin amanat? Kalian dengerin amanat pasti bengong ya Allah. Justru bagian utama dari upacara di sana sih. Kayak oke, yang lain tuh simbolis, mengibarkan bendera, menyanyikan lagu itu kan simbolis dari rasa nasionalisme. Tapi menurut aku jantungnya upacara itu di amanat. Tapi kalau menurut aku nggak tahu sih. Aku soalnya belum nemu jarang nemu amanat yang bener-bener kerasa esensial gitu. Jadi aku lebih suka merhatiin art of pengibaran benderanya. Oh, sama ini. Sama apa? Jadi kan biasa pas upacara yang menang lomba dipanggil di akhir. Bagian kesukaan Lutfi. Tapi Enggak. lu bukannya lu ada apel kan Kak? Bukannya pas apel juga dipanggil ya? Enggak, aku nggak ada apel. Oh, kalian gak ada apel? Kalau dulu gua apel tiga kali seminggu soalnya. Ya, masa pingsan teman-teman? Padahal nanti kan dipanggil gitu loh. Oh, jadi kalau lu gak boleh pingsan gitu ya Kak? Iya. Ntar yang dipanggil orangnya nggak ada. Oh gitu. Ya, astagfirullahaladzim, parah jumawa banget ya. Sumpah, lu kayak harus banyak-banyak bergaul sama Kashen deh. Oh iya benar. Ya Sen. Ada nyentil pramuka di sekolah nih. Kalian berminat bahas pramuka di sekolah nggak, guys? Gimana kalian anak pramuka? Seru. Simpul-simpul, pakai tongkat pramuka, bikin kemah, bikin jemuran. Itu mungkin salah satu yang berkesan ya, bikin jemuran, bikin kemah, bikin tungku. Kalau aku tuh suka banget lomba tim ya. Dan lomba pramuka itu kayaknya lomba favoritku deh. Jadi dulu tuh di sekolah tuh ada kayak pasukan khusus gitu. Pasukan khusus. Seleksi buat pramukanya. Aku tuh masuk ke tim Temapur sama Tandu. Kalau Kashen Apa tuh? pramuka gimana? Iya. Kayaknya aku terakhir kayak pramuka SD deh. Sama banget. Terus kayak SD tuh kayak yang nggak bener-bener gimana gitu pramukanya. Jadi kayak cuman ada kemah doang. Terus kayak paling kayak upacara-upacara gitu tiap Jumat. Jadi kayak pramukaku ya flat gitu aja sebenarnya. Nah iya, buku saku siagaku aja nggak penuh. Tapi kalian ikut jambore gitu nggak, Kadin sama Kak Lutfi? Ikut. Sampai SMA. Kode Morse ya? Ya, itu Sampai sekarang aku masih hafal juga. kode Morse. Sama K paling gampang. Tapi yang huruf ya, yang huruf. Yang angka mungkin udah lupa. Ya, betul.
Dulu tuh lomba Morse tuh kayak ada satu orang gitu pakai fluid, terus kita dikasih kertas sih, ada berapa yang dikasih kertas, ada berapa yang nggak pakai kertas, dan itu tuh berdua atau bertiga gitu. Terus ntar suruh nulis kalimatnya apa gitu. Terus ada lomba sandi juga, asik-asik. Gimana ya? Tut tut tut. Iya gitu, lumayan melatih koordinasi telinga dengan otak dengan tangan. Kalian pernah OSIS nggak? Aku nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Enggak, tahu doang, tidak berminat. Wah, jarang-jarang ya. Sama kita berempat semuanya nggak pernah OSIS. Coba Lutfi ngomong kayak Shen, bahas buku Shen. Hewan favorit. Hal yang membuat kalian kagum satu sama lain. Lu start deh, kalau start. Aduh, malu. Alah, Ya, banyak sih sebenarnya, banyak lah. Di Clash of Champion as a whole, aku selalu nganggep kalian itu punya sesuatu banyak tahu sesuatu yang nggak aku tahu. Dan aku ngobrol sama kalian pas syuting itu kan juga buat nyari tahu itu kan. Kayak terutama Max, Savana, dia kan jago banget memorinya kan. Tuh kadang aku nanya ke mereka, gimana kalian tuh bisa ngafalinnya apa gitu kan, supaya aku punya cara buat nge-counternya. Nah, begitu juga anak-anak yang lain. Jadi ya dari situ kan kayak wah ternyata pemikiran Dean, cara ngitung Dean kayak gini. Bisa nggak aku pakai itu gitu kan? Kalau nggak bisa, cara adaptasinya gimana? Itu mereka pada hebat sih. Iya, supaya nggak pucat, bener. Jadi ada kayak istilahnya, cukuplah kalah sekali aja cukuplah kalah sekali aja gitu. Jangan kalah 2 kali di hal yang sama. Game cewek favorit. Apa game cewek favorit? Invisible Matrix. yang nyuruh saya itu. Aku sampai yang sekarang Solar Enigma sih. Ya kayak Solar Enigma sih. Solar Enigma, setuju. Aku juga sama-sama. Karena itu beneran kayak game. Ya, itu benar-benar game room per room gitu, dan aku yakin juga itu salah satu yang effort terbesar mereka siapin ketimbang lomba-lomba yang lain. Kayak preparationnya way more dan menampilkan sesuatu di layar gitu. Ceritain perjalanan OSN masing-masing dan Mawapres Shen. Shen juga anak OSN. Ceta. Kita berempat OSN. Lutfi ambis Bima Putra, betul. Betul. Ada nama tengah ya sekarang ditambah. Nama tengah saya ambis. Cerita pengalaman Lu OSN tau gimana gak sih? tuh? Ada tren nama belakang Sanjaya. Oh, astagfirullahalazim. Cuma itu itu terlalu inside jokes. Kayaknya cuma anak kan kau anak MTK juga dulu kan? Waktu zaman Iya, betul. Itu. Jadi ya sulit dijelaskan lah itu. Makanya lama banget. Ya Allah. Maaf ya. Pembagian kuadran kalian gimana? Oh, menarik. Ini cerita yang menarik. Jadi saya di kiri bawah, jelas kan? Karena emang kayak ngelihat dari 3 mereka, kiri bawah kan nggak kesentuh.
Jadi saya ambil pil itu terus kita main di situ. Nares di kiri atas. Dean di kanan bawah. Nah, jadi itulah kenapa pas ada orang yang ngisi kanan bawah, terus ternyata ilegal, Dean tuh bikin X. Nah, itu karena itu kuadran Dean dan Dean tahu itu salah, teman-teman. Gitu loh. Oh ya, selain saya belum jawab ya. Ya udah, ntar lanjut dulu. Nah, Shen itu di kanan atas tempat perorangan orang. Bener-bener udah penuh. Iya, dari Iya, ya udah awal gitu. udah pakpuk penuh. Shen dapet yang paling susah, ya Allah, gimana reaksinya kan pas kayak ya udah saya kanan atas terus semua orang di sana. Ya apa ya, waktu itu kayak ya udah lah, aku kayak akhirnya bantuin yang lain aja, jadi support system aja. Kasihan Shen tuh, tahu Shen tuh kayak aku kanan atas terus tiba-tiba udah penuh aja terus dia kayak iya makanya Shen tuh kayak kebingungan tuh gara-gara tempat dia tuh udah full. Tapi kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya masih bisa naro blok 3 di beberapa spot sih di atas itu kalau udah dilihat yang tayang ya. Ternyata masih banyak yang bisa masuk spot 3, termasuk di kiri atas ya. Yang justru yang kanan bawah yang akhirnya nggak muat buat kita masukin, cuma 2 doang muatnya. Iya. Saya kan nggak ngafal ini ya. Jadi saya nggak ngafal kiri atas. Yang ngafalin Nares. Cuma kayak kan, tapi kan ada balok-baloknya yang ku taruh di kiri-kiri atas dikit kan. Aku kira kena gitu loh. Makanya aku kira jangan-jangan ilegal gitu. Iya Dan, yang Safa mintahin. Hah? Terus Safa isi. Lutfi ini kenapa toh? Kok tiba-tiba kayak narasi sendiri? Dia kayak ngomong sama. Oh iya benar, tadi aku jawab komen, tapi nggak nyebutin pertanyaan. Ya udah, lanjut ke hal yang membuat kalian kagum. Maaf guys. Kagum apa nih? Satu sama lain. Satu sama lain. Aku suka sih Shani dengan profesionalismenya di ranah science. Widih, itu valid banget ya. First author Scopus. Wah, Ngeri cuy. keren banget, ngeri banget. Ya, terus kalau aku kayak I feel like kalau di elaborate one by one tuh susah karena kayak there's so many aspek yang bisa dikagumi dari masing-masing anak-anak COC gitu loh. Terlalu banyak. Kenapa dead end? Hah? Lanjut ya. Kalau Lanjut. Lutfi ini Asik. Apa nih Dean? Malu. aku suka dengan apanya ya yang bikin kagum tuh bagaimana dia mentransformasi dirinya dari seorang ubin masjid menjadi toa masjid. Nggak. Itu nyinggung. Nggak ada. Dia itu kagum. Kak anggap itu menyinggung. Kak, itu tolong ya, kan masalah kagum itu subjektif ya. Kakak nggak berhak ngatur-ngatur perasaan Kak Din kagumnya kayak gimana. Jadi kayak biarin aja, Kak. Ya Allah, kan kayak gini kayak waduh ternyata strategi Lutfi luar biasa gitu. Kan Ya, boleh kan begitu yang mau ya. kagum Kak Din, Itu, guys, kenapa guys. lu yang ngatur? Sumpah. Iya, saya udah malu aja kan. Ferdian, iya maaf. Suka Dean, suka. Ya itu Bentar. bagian menariknya Lutfi. Sesuatu yang membuatku kagum adalah gimana mendeskripsikannya ya? Ya itu sebenarnya dari kepribadiannya itu dari yang seorang ubin masjid menjadi toa masjid itu everything inside Lutfi gitu. Tapi menurutku kalau Lutfi tuh kayak despite sekarang udah jadi toa masjid, tapi aku kagum karena dia bisa menempatkan diri dengan baik sih.
Bentar, Dan bentar. bisa- Kenapa tahu masjid ini? Ini ya Pak. Pas game. Ya bisa Allah. bisa nggak fokus ke pujiannya gitu loh, maksudnya Oh iya kayak iya, oke. terus kan konteksnya nggak harus di game, maksudnya kayak ya in general I think you bener-bener bisa menempatkan diri dengan baik gitu loh, bisa menyesuaikan lingkungan lu gitu loh kak. Oh. Gue tarik nih Ini ya kayak apa ya? pujiannya. Somehow aku nggak melihat dia menyesuaikan lingkungan, dia menjadi dirinya deh perasaan. No. Kalau lu pay attention, sebenarnya kayak either di game ataupun di tempat-tempat tertentu, the way Call of Duty talks tuh menyesuaikan, beda-beda. If you pay attention kayak cukup dekat. Kasian digigit nyamuk. Kau ada nyamuk di situ? Iya, ini aslinya banyak. Ya Allah, kasihan banget. Aslinya banyak nyamuk. Outdoor itu. BTW kalian pernah demam berdarah nggak? Pernah 2 kali. Pernah lah. Untungnya aku enggak. Luar biasa. Yang cocok. Gue pernah Kenapa, 2 Shen, kali. ya? Gue 2 Shen kali. udah nggak sih? 2 kali ya. Shen udah belum yang buat kagum? Apa Shen? Apa? Ke aku dulu. Apa ya? Mungkin kayak kamu jago gitu kali ya. Ini baru teman. Emang kita live berdua aja Shen, serius. Kita live berdua aja Shen. Udah, ayo sekarang sisa kalian bertiga kan tadi aku kalian bertiga udah kan ya. Berarti sisa Nara sama Dean ya, Kotean ya. Lu ke gue belum ya kak? bareng nih kak. Lu ke gue belum. Dendam lu sama gue. Iya, nih, apa? Diana Manares tuh dia jago bertutur kata, teman-teman. Mereka kata-katanya indah. Shen itu orang paling profesional. Ya guys, saya public enemy gini cewek sih ya, sedih banget. Emang Shen Ya dong teman-teman. Allah, ya Allah. Apalah. Kasian ke aku sama ke Kadin gimana kak? Yang bikin kagum ya. Kalau Nares apa ya? Kayaknya mentalmu baja banget sih. Kalau Kotin kayaknya ini deh apa? Leadershipnya bagus banget. Betul. Iya itu. Aku mau komen satu hal. Padahal kita diskusi loh waktu Invisible Matrix. Ini kayaknya kita memori nggak terlalu kuat deh berempat. Gimana kalau kita bagi-bagi kuadran berempat? Oke, setuju gini gitu. Kita diskusi kalian mau di mana? Oh, gue kiri bawah dan sebagainya. Tahu-tahu di TH-nya ya. Lutfi, saya menugaskan Dean, Nares dan Shen untuk Enggak, aku nugasin kalian itu biar ini. Kan aku ngomongnya gini kan. Aku bakal isi kiri bawah. Misal aku nggak bisa, kalian dong yang ini, kalian dong yang cari move lainnya gitu loh. Bukan aku nugasin, gak sih? Emang aku ngomong aku nugasin ya? Ayo kita tonton lagi, Tonton lagi. Seingatku enggak deh. Aku bilang aku minta bantuan ke kalian. Kalau iya berarti ya emang apa sih tuh orang sombong banget kayak di TH. Astagfirullahaladzim. Parah banget emang. Aku kalau ke Kak Shen tadi kan udah, kalau Lutfi udah. Kalau ke Kak Din beneran sangat kayak orang-orang paling logical dan orang yang paling punya alur berpikir yang pernah aku temui. Dan ya. Kayak iya, alur berpikirnya tuh yang beneran kayak alur berpikir kompleks, kayak kalau lo mau nyalon jadi ketua something, I feel like isi kepalanya Kadin tuh kayak gitu. WOA. Ya, sekian guys. Emang nggak bisa guys.
kayak apa? Kagum-kagum gitu, malu kitanya. Ngapain malu kan gak ada paku. Hahaha. Ketawa, Vi. Ntar, habis makan bro, perut gua. Oh iya. Paling biasa tidur jam berapa? Tebak. 8 menit lagi. Ya sudah guys, ini nih ya. Apa-apa? Pengalaman horor udah 3.600. Sekarang jam 11 malam, nggak ada pengalaman horor, nggak ada. Kasihan ntar yang nggak suka horor. So considerate. Hah? Sangat amat considerate. Nggak. Lunas apa ya, Bu ya? Tuh bisa menempatkan diri. Skill doa sebelum belajar. Ya, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Ada yang bilang kalian gak suka organisasi ya? Suka kok. Aku Suka, aku anak kepanitiaan organisasi kok. juga. Iya. Iya. Shen emang pendiam ya? Shen pendiam nggak? Enggak, dia aku lihat interview yang sebagai reviewer itu kayak dia ngomongnya lumayan banyak tuh. Ya Shen ya. Keren. Aku nonton Tapi- interview keren banget. Dapat aja ya itu orang-orang ya. Tapi itu raceful banget, itu kayak sangat amat berkarisma. Karismatik ya. Beneran asli yang itu kayak keren banget. Ajarin persiapan TKA, beli rubel. Bener. Bener. Berarti Jangan lupa latihan soal TKA di Rubel. Iya, ruang belajar. ya, oke. Lutfi terbaca ya, Lutfi. Ya, sun. Lutfi terbaca. Oh iya. Jadi kan anak-anak pada ada kode referral kan kayak Deo bergaul gitu. Somehow kode referral saya Lutfi terbaca. Tapi ya udah lah. Udah nggak ubin masjid. Nggak pernah ubin masjid sebelumnya kan lorem ipsum. Oh iya benar, lo Remi Pisme ya, lupa. Kosong, Pak. Tidak. Dio bergaul. Nares kan, apa, asli Nares? Dio bergaul. Aku kira Nares. Oh. Kira Nares. Iya, Tapi jadi kalau kalian pengen beli produk bisa diskon pakai Lutfi terbaca. Atau kira Nares aja, nggak usah baca, kira Nares aja. Atau Kadin apa Kadin? Aku Dinslis. Oh, iya. keren. Dinslis, aku mau dong Dinslis. Kapan ya? Pakai kode Dinslis biar jadi Dinslis. Halo? Nih? Ya. Tuh. Oh. Kak Shen biasa tidur jam berapa, Kak? Kenapa? Biasa tidur jam berapa? Sekarang karena udah mulai kuliah ya, itu kayak aku tidurnya jam 10-an sih. Cuma kan besok Sabtu ya, jadi nggak ada. Oke. Ya paling biasanya jam setengah 12, jam 11. Bukan tipe yang begadang ya? Early apa sih? Early Early bird bird. ya? Kenapa? Early bird ya, bukan night owl ya? Iya. Aku nggak bisa yang kayak terlalu malam-malam banget gitu. Oh. TMI, tapi tahu nggak sih aku dari tadi ngomong sambil mampet kayak aku nggak bisa napas. Dua-duanya mampet. Iya. Oh boy. Nah, ini tahu. Jadi salah satu skill yang kalian bisa pelajari instan dan rewarding itu skill buat hilangin mampet di hidung. Coba kalian cari di YouTube deh. How to clear Cari. your nose. Kirim link. Iya, itu gampang banget pelajarinya dan itu sangat amat berguna. Aku juga dulu kayak ya Allah, kenapa ini? Bentar. Besok saya cetak SK-nya. Itu yang kirim bukan tempatnya sekarang ya, nanti ya. Terbanyak dikirim. Oh, ada 100-an. Mau sennya ganti ya, bukan tempatnya ya di sini ya. Maksudnya udah malam ini. Ini Ya, udah malam. 3 menit lagi Shen dan saya mungkin bakal live. Enggak sih, saya yang bakal live. Shen nama Dean kurang tahu deh.
Aku kayaknya juga mau udahan sih, soalnya besok aku mau lari. Wah, tembus 500, 600. Astagfirullah. Udah pernah 20.000 sih. Haha. Ini tuh maksudnya udah malam. Nina Bobo. Iya, oh Oh, benar. gitu Bobo, ya. Bobo. Iya, iya, iya. Laku pagi cetak, laku nunggu kanan langsung masuk ke JBA gitu mikir. Kalau Lutfi ada setoran nyanyi alfabet Korea. Allahu Akbar. JBA ngomong. Jelek, jelek ininya. Maksudnya itu sangat amat tidak membantu kita buat belajar bahasa Korea. Mungkin bantu dikit, kayak nggak sebagus yang versi bahasa Jepang itu. Itu yang apa sih? Yang Ganadara. Apa sih? Gue lupa namanya. Iya, iya. Saya nggak nemu yang bagus. Ya. Kalau memang jadi besok kamu berangkat dulu ke diri. Pesan-kesan ke penonton COC. Ih, kalian keren-keren ya. Kesan kalian keren-keren. Pesan es teh manis 1. Besok risang kamu anu. Dean, ketawa Dean. Stay manis 1. Loh, Dean bukannya ketawa ketawa organik katanya. banget. Iya, enggak, ketawa organik banget, keren banget. Aktor. Ada. Pak. Mbak, Udah 2259. Apakah kita harus mengakhiri dengan pose? Ya, boleh. Gimana? Ini 9. enggak garuk-garuk. Dingin. Saya 9. nyoba ngehangatin tangan bagian pundak kan hangat. 9. wes. 9. Hal. Oh, gini aja. 9. Gini, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hormat. Pada kapten. Hormatnya pakai tangan kiri. Aku Ya. Ya udah ya. 2, 3. Yeay. Ayo penutup dari kapten, amanat silakan diberikan. Oke. Komando saya ambil alih seluruhnya. Balik kanan bubar, jalan. Enggak, ini dulu dong, apa namanya? Lagi upacara kandunge kok kembali bocah. Apa maksudnya? Kayak pesan-pesan buat para penonton. Pesan-pesan ya ini kalian harus tahu juga bahwa di COC ini suatu permainan ya, permainan game show. Jadi mungkin Merah Manggis ini dibentuknya dalam sebuah permainan, tapi nggak bisa dipungkiri juga itu membentuk suatu hubungan di kehidupan nyata juga. Jadi benar-benar perjalanan penuh kesan, bagian dari meskipun sebuah permainan itu juga bagian dari perjalanan kehidupan. Ya akhir kata terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live kita, teman-teman juga kelak semoga bisa belajar banyak dari sesuatu yang berangkat dari permainan itu. Karena nggak ada yang kebetulan, pada akhirnya kami semua juga manusia yang perlu banyak belajar juga ya. Jadi sama-sama belajar aja intinya, terus berkembang, jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Betul. Nantikan penampilan kita bertiga Bertiga. di episode berikutnya. Oh, Habis Oke. itu nantikan penampilan kita berempat di final chapter. Karena tim ini lengkap, nggak kayak tim sebelah. Enggak. beliau sedang membicarakan Go, kayaknya. Ada 3 orang. Tim Syafa juga iya. Tim Josh juga iya. Dadah. Mangga. Dadah, thank you guys. Thank you. Terima kasih buat apresiasi buat Nares yang sudah nge-host. Kali ini maaf ya belum bisa jadi pembawa acara magang lagi karena tadi ada sedikit diomel-omelin. Bye. Aku end ya. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Ya wes mas, oke mas.